Oke, selamat pagi bosku. Jumpa lagi dengan kami tentunya di Melia Motor, Mas Bro ya. Pada kesempatan kali ini saya di sini kedatangan motor Vario 125 yang old, yang masih boklam. Di sini ada kendala. Ini datang dalam keadaan seperti ini. Nih ceritanya, bantu temen dan motornya sudah sedemikian rupa. Oke ya Mas Bro ya. Di sini untuk kabelnya sudah cak-cakan. Di sini kayak gini. Nah, bahkan sampai di sini banyak kabel-kabel yang sudah nggak original, sudah sambungan nih. Oke, bisa diperhatikan kabelnya sudah sulam-sulaman semuanya Mas Bro ya. Ini bisa diperhatikan bahwasannya di sini juga ada kabel coil. Di sini semuanya sudah solderan, bahkan saja sudah solderan di situ ya pada kabel coil. Nggak sekun lagi, udah kabelnya udah banyak yang diganti. Oke, di sini ceritanya kendalanya kalau pagi susah hidup. Oke Mas Bro ya, kalau pagi susah hidup. Yang jelas intinya boros bahan bakar. Oke, dan timbullah asap hitam. Nggak terlalu susah, cuman kalau pas begitu hidup berbet. Oke Mas Bro ya, bisa diperhatikan. Ini untuk standar sampingnya juga udah dilangsung. Untuk switch standar sampingnya kita akan coba. Oke. Nih, nih. Oke Mas Bro ya. Di sini ada kedipan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Di sini Mas Bro ya ada kedipan 7. Berarti intinya di sini ada permasalahan pada bagian suhu atau sensor EOT, ECT kalau di sini kalau motor Vario ya. Nah, pada sensor EOT ataupun ECT-nya ini ada suatu permasalahan. Oke, langsung saja Mas Bro ya. Di sini oke, susah hidup. Lama. Dan kalau hidup pun asapnya hitam. Apa masalahnya di sini? Ada kedipan 7 berarti dari sensor ECT ya. Ini kalau di motor Beat ya EOT, cuman kalau di motor Vario berarti ECT. Oke, sekarang langsung saja kita cek apa masalahnya kok kabelnya sampai seperti ini. Juga kita juga belum tahu, banyak yang hancur nih. Kita akan cek. Yang jelas intinya di sini pada bagian ECT nya. Oke Mas Bro ya, kita akan kontrol satu persatu. Oke teman-teman ya, jadi di sini kita akan langsung cek dengan scanner ya, masuk ke Supra Vario 125. Ntar Mas Bro, kontak sudah on. Nah ini ya, kita kelihatan nggak Mas Bro? Nah di sini kita akan masuk ke pembacaan tampilan data. Ntar sini kita akan cek satu persatu ya. Nah, di sini untuk temperatur air radiator nanti Mas Bro bisa diperhatikan bahwa di sini terbaca di min 40 derajat Celcius. Nih, berarti intinya di sini min 40 derajat Celcius itu berarti tidak terkoneksi antara ECU dengan suhu EOT-nya ataupun suhu sensor ECT-nya ya. Di sini min 40. Harusnya paling enggak kalau di sini normal sesuai dengan suhu sekitar 36-38 derajat Celcius. Tapi di sini di min 40 derajat Celcius berarti intinya di sini terlapor bahwasanya ECU menerima laporan di min 40 derajat Celcius. Mesin dalam sangat dingin, makanya di sini boros. Kenapa? Karena laporannya di min 40 derajat Celcius berarti ECU menyemprotkan bahan bakar minyak dia sangat banyak ya, memperbanyak untuk debit semprotan BBM-nya karena di sini terbaca di min 40 derajat. Oke, seperti itu penjelasannya teman-teman ya. Kita akan cek. Di sini sudah positif. Kita mudah-mudahan hanya dari kabel bukan dari yang lain. Langsung saja kita cek untuk kabel bagian sensor EOT-nya. Oke teman-teman ya, kita nanti akan cek, kita akan tester antara jalur bagian ECU sampai ke sensor suhunya. Kita lepas dulu. Aduh.
Oke, sudah terlepas untuk soketnya teman-teman ya. Di sini kita akan cek dulu untuk dua kabel, yaitu yang arah ke sensor ECT-nya. Dua kabel yaitu pada motor ini warnanya hijau liris pink sama pink liris putih ya teman-teman ya. Nah, untuk bisa diperhatikan untuk pink liris putih ini juga kabelnya sudah nih. Jadi dua-duanya di sini sudah solasi-solasian, sudah sambung-sambungan teman-teman ya. Berarti emang bener sudah diuprek-uprek ini mungkinnya. Nah, jadi dua kabel ini sudah solasian, di sini juga sudah solasian, tapi nggak tahu kenapa kok nggak connect. Coba kita nanti akan tester. Dan di sini untuk soketnya yang pertama pink liris putih ini adalah inputan dari ECU menuju ke sensor EOT ke ECT ya. Di sini harus ada sekitar 5 volt kalau keadaan kontak on. Nah, terus untuk warna satunya ini hijau liris pink ini adalah outputan dari sensor ECT dilaporkan menuju ke ECU kembali untuk melaporkan suhu panas mesin. Kalau yang ini adalah inputan, jadi ECU ini memerintahkan sensor ECT untuk ECU memerintahkan sensor EOT untuk melaporkan suhu mesin. Kemudian oleh sensor EOT ini dilaporkan sesuai suhu panas mesin, dilaporkan menuju ke ECU kembali, yaitu warnanya hijau liris pink. Oke, kita sekarang akan cek dulu teman-teman ya untuk connect atau enggaknya untuk kabel ini. Bentar, sini kita siapkan untuk testernya. Oke teman-teman, kita lanjut ya, langsung saja kita fokus ke dua kabel, intinya yaitu ke kabel EOT, ECT. Yang pertama di sini Mas Bro ya, bisa diperhatikan pada soketnya ini menghadapnya ke sini. Ini hanya ada dua kabel yang menuju ke ECT. Yang pertama kalau kita dari kiri ya, dari kiri nomor 2, yaitu yang warna hijau liris pink. Ini kita coba nomor 2, soket nomor 2 hijau liris pink. Ya, bisa diperhatikan ini soket nomor 2. Kemudian di sini langsung kemudian sensornya kita lepas dulu ya untuk sensor ECT-nya. Bentar, kita lepas dulu biar mudah. Oke teman-teman ya, di sini untuk soket sensor ECT-nya sudah kita lepas. Bisa dilihat teman-teman ya. Di sini juga sudah solder-solderan apa ini, sudah lem-liman juga, sudah solasian, kabelnya udah kayak gini. Kita akan cek satu persatu dulu untuk pada bagian soket yang warna hijau liris pink ya. Jadi di sini kita akan masukkan jarum pentul. Bentar Mas Bro, aduh nggak ada yang megangin HP, maklum Mas Bro. Oke ya, di sini ya. Nah, kita masukkan jarum pentul pada kabel hijau liris pink ya, hijau ya. Sama di sini juga ya. Jadi kita akan tes. Bentar. Oke teman-teman ya, langsung saja di sini kita akan tes pen, akan kita ukur dengan ini. Kemudian kita masukkan ke hijau liris pink. Ini adalah outputan dari EOT menuju ke ECU. Langsung saja. Oke, langsung sini. Di sini connect atau enggak? Oke. Di sini connect, berarti di sini tersambung. Oke ya. Ini adalah kabel yang warna hijau liris pink. Oke. Nah, sekarang kita akan periksa satunya, yaitu pada kabel yang warnanya inputan dari ECU menuju ke sensor ECT, yaitu yang warna pink liris putih. Tapi di sini kabelnya sudah cak-cakan Mas Bro ya, nggak sesuai dengan standarnya, udah gantian. Oke, kita akan ukur untuk yang satunya. Dan di sini kameranya coba dekat nih. Dan di sini untuk kabel EOT-nya yaitu pada bagian pink liris putih, yaitu pada bagian soket nomor tengah, yaitu nomor 2, 1, 2. Di sini adalah
dari ECU menuju ke inputan EOT ya. Di sini harus ada tegangan sekitar 5 volt. Kita akan cek di sini terkoneksi atau enggak, coba kita akan cek. Nah, oke Mas Bro ya, di sini bisa kelihatan di sini nggak ada koneksi. Mungkin ini kabelnya putus di tengah jalan, kita juga belum tahu. Nah, intinya di sini yang kabel pink warna pink liris putih ini adalah inputan menuju ke EOT. Jadi kita akan cek dulu kabelnya kok nggak ada connect. Sekarang kita cabut dari sini. Coba deket wae nggak apa-apa. Oke ya. Dari sini kita coba dari pink, ini yang khusus kita fokus kepada pink liris putih. Dari soketnya menuju sini, sini kan sudah sambungan juga, kita akan coba connect atau enggak dari soketnya. Oke. Di sini terhubung. Ya, bisa diperhatikan. Di sini terhubung. Oke, berarti antara soket sampai sini aman. Dan bukan masalah pada soketnya. Sekarang langsung saja kita cek dari sini. Karena kabelnya sudah kayak gini, jadi kita harus cek secara detail. Sini yang fokus yang warna pink liris putih. Coba teman-teman ya. Sini, ini dari soketnya. Oke, di sini pada AVO terhubung, berarti untuk soketnya sudah aman. Berarti bisa jadi ini hanya kabel yang pink liris putih ini putus di tengah jalan. Oke, langsung saja kita akan coba. Ini sebentar, ini kan kabelnya sudah kayak gini, mau kita bongkar juga kayaknya sudah nggak memungkinkan. Jadi intinya di sini kita akan coba kita sambung aja langsung pakai kabel dari sini menuju ke sensor EOT, dan kita akan cek dulu. Oke teman-teman ya, kita akan ukur dulu dengan format dengan AVO ini ya. Jadi kita kontak on, ini sudah kita tancapkan. Kita akan cek arusnya untuk warna pink liris liris putih ini yang menuju ke EOT. Di sini harus ada tegangan sekitar 4,5 sampai 5 volt. Oke, kita kontak on. Kemudian kita arahkan di sini di volt, di 20 volt. Coba kita akan cek. Di sini ada tegangannya enggak? Ini yang warna pink liris putih. Entah, pink liris putih. Tuh. Nah, situ Mas Bro ya. Di situ dia di 5 volt, berarti intinya di sini untuk tegangan yang masuk ke ECT untuk ECU-nya masih ada. Oke, jadi kita tinggal langsung saja, nanti dari sini kita akan putus. Daripada membongkar semua kabel ini mana yang putus, kayak di sini juga kabelnya sudah sepertinya sudah kurang layak, jadi kita sambung saja. Di sini kita akan putus. Kemudian kita sambungkan kabel menuju ke inputan ECT. Oke Mas Bro ya, kita tes dulu. Nah, oke teman-teman ya, di sini sudah kita sambung langsung. Ini nggak kita cari masalahnya di mana putusnya, karena kabelnya juga sudah seperti itu. Di sini saya juga cari untuk warna pink liris putihnya juga nggak ketemu. Mungkin kabelnya sudah sulam-sulaman teman-teman ya. Makanya di sini langsung saja. Ini bukan masalah perapian. Nanti kalau udah beres baru kita rapikan. Di sini kita sambung, dan di sini hanya seperti ini dulu. Ini hanya untuk mengetes. Kalau normal baru kita rapikan. Kita kontak on. Oke, coba. Di sini kita akan cek untuk tegangannya ya. Berapa volt? Ada tegangannya atau enggak? Karena di sini kemarin nggak connect ya. Sini paling enggak di 5 volt. Coba. Bentar. Kita masukkan di 20. Coba di sini. 20 volt DC. Oke, teman-teman ya, di sini di 5 volt.
Berarti di sini sudah terhubung antara ECU sama soket bagian sini. Kita akan coba langsung masukkan ke sensor ECT-nya, dia nanti ada masalah enggak dan ada kedipan lagi atau enggak. Oke, sini. Kita masukkan dulu teman-teman ya. Untuk soketnya Oke teman-teman ya, untuk soket ECT-nya sudah kita pasang dan kabel sudah kita sulam pakai dengan ini. Sekarang kita tinggal tes di sini sudah normal atau enggak. Oke, kita kontak on, ada kedipan mil atau enggak. Oke, kontak on. Kita tunggu. Di sini untuk kedipan mil sepertinya sudah enggak berkedip. Jadi kita langsung coba tes. Kita starter. Oke teman-teman ya, di sini untuk di starter sudah enak, menghidupkan juga sudah enak, sudah normal. Untuk stasionernya juga sudah oke, nggak terasa blebek ataupun gimana juga. Sekarang kita tinggal tes dengan scanner. Tadi perbedaannya seperti apa dengan scanner, bahwasannya tadi di suhu temperaturnya dia di min 40 derajat Celcius. Sekarang kita tes setelah kita sulam pakai kabel ini pada bagian EOT nya masih di min 40 atau enggak. Oke, kita matikan dulu. Oke teman-teman ya, intinya di sini untuk temperatur air radiator ataupun ECT nya sudah bekerja dengan normal. Sini sudah terbaca enggak di min 40 derajat lagi. Kalau di min 40 derajat lagi berarti intinya di sini terlalu dingin sampai membeku ya Mas Bro ya. Jadi di sini sudah normal dan motor juga dihidupkan sudah enak. Kira-kiranya cukup demikian juga video dari kami Mas Bro ya, semoga bermanfaat. Jadi kita hanya kerja cari simple, yang penting aman. Yang jelas di sini kita cari simpelnya. Di sini hanya kita sulam pakai kabel seperti ini dan motor kembali normal seperti semula. Oke Mas Bro ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan saya ucapkan terima kasih sudah melihat video dari kami. Jumpa lagi dengan kami di Melia Motor. Oke Mas Bro, sampai jumpa lagi.